Jenazah ini dibawa lagi pura-pura. Jumlah yang meninggal dunia sebanyak 41 orang. Kemudian yang luka ada 8 orang. Ada 72 orang luka ringan, itu dirawat di Poliklinik Lapas Tangerang. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama dengan keluarga, kami hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, 8 korban luka parah akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Hingga kini, para yang terluka masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, Banten. Pihak keluarga belum diperbolehkan menjenguk karena rumah sakit meniadakan jam besuk. Dari 8 korban yang menderita luka bakar, 3 diantaranya dirawat di ruang IGD, 4 di ruang HCU, dan 1 di ruang ICU. Pihak keluarga korban yang tiba di RSUD Kabupaten Tangerang tidak diperbolehkan masuk karena pihak rumah sakit sejak pandemi COVID tidak memberlakukan jam besuk. Apalagi RSUD menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Pemirsa, 8 narapidana diperiksa sebagai saksi atas kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Ke-8 warga binaan juga akan diperlihatkan dalam proses penyelidikan lanjutan. Penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota didampingi penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 8 orang narapidana untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. 8 saksi diperiksa untuk mengetahui penyebab kebakaran di Blok C2 yang menewaskan 41 narapidana yang terkunci di dalam kamar sel. Ke-8 napi dipindahkan ke sel tahanan Polres Metro Tangerang Kota. Belum bisa, kita masih terus berjalan. Tapi sejauh ini selesai belum, Pak? Belum selesai. Ya, semua sedang dilaksanakan. Olah TKP dimulai langsung di sini. Nanti hasilnya tidak bisa dalam waktu hari ini kita sampaikan dulu. Para warga binaan yang menjadi saksi ini juga akan diperlihatkan dalam proses penyelidikan lanjutan. Sementara saat ini, Polda Metro Jaya sudah memeriksa 20 saksi terkait insiden kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Ke-20 orang tersebut terdiri dari narapidana, petugas lapas, dan masyarakat sekitar. Jenazah korban kebakaran lapas Tangerang dalam proses identifikasi keluarga korban mulai mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. .41 jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk identifikasi dan proses penyidikan. Selain di Lapas Tangerang, polisi juga mendirikan posko antemortem di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Sejak dibuka pada siang hari tadi, sebanyak 21 keluarga korban sudah datangi posko. Keluarga korban yang hendak diambil sampel DNA-nya untuk keperluan identifikasi korban terlebih dahulu harus melakukan tes antigen. Sementara itu untuk korban luka berat dirawat di RSUD Tangerang, Banten.
8 orang menderita luka bakar di atas 50% dan dalam perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat. Sementara 73 orang luka ringan mendapat perawatan di klinik lapas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengakui Lapas Kelas 1 Tangerang mengalami kelebihan kapasitas. Hal itu ia sampaikan usai meninjau langsung lokasi kebakaran. Yang kedua, overkapasitas. Saya sudah berkeliling sejak tahun 2004 saya menjadi anggota DPR, berkeliling ke seluruh Indonesia melihat lapas-lapas kita itu, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Untuk penanganan yang lebih cepat, Menkumham membentuk 5 tim, diantaranya yaitu tim identifikasi, pemulasaraan, penanganan keluarga korban, tim yang bertugas melakukan koordinasi dengan semua pihak, serta tim humas. Ia juga memastikan kini kondisi lapas sudah kembali kondusif pasca penanganan kebakaran, dan proses penyelidikan penyebab kebakaran akan berlangsung dengan cepat, tepat, dan profesional. Keluarga dari narapidana yang menjadi korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten mendatangi RSUD Kabupaten Tangerang untuk mengecek jenazah anggota keluarganya. Sementara masih ada pihak keluarga korban yang belum mendapat informasi dari pihak lapas. Sejumlah keluarga korban meninggal kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten mendatangi instalasi pemulasaran RSUD Kabupaten Tangerang. Meski sudah mengetahui keluarganya tewas, namun hingga kini para keluarga belum bisa melihat secara pasti. Salah seorang keluarga bernama Marlina mengatakan jika dirinya mendatangi RSUD karena sebelumnya melihat berita bahwa telah terjadi kebakaran di lapas dan salah seorang keluarganya menjadi korban. Ya, saya dengar kabar langsung adik saya emang udah nggak ada. Lapas C2 itu udah habis kebakar semua. Jenazah selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta karena keterbatasan alat pemulasaran. Warningsih, salah satu keluarga dari Hadianto, narapidana Lapas Kelas 1 Tangerang yang menjadi korban luka kebakaran, mengaku belum mendapat kabar apapun dari pihak lapas. Ia mengetahui kebakaran lapas melalui berita di televisi. Dari daftar sementara, nama Hadianto, warga Koja, Jakarta Utara, masuk dalam daftar korban luka bakar akibat kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Adik dari Hadianto membenarkan bahwa kakaknya yang berusia 51 tahun merupakan warga binaan di lapas tersebut sejak tahun 2019. Belum dapat kabar, saya nggak tahu, saya belum dapat kabar. Iya udah lama ya. Tahun berapa itu kira-kira? Saya lupa itu tahunnya, 2019 kayaknya, Mak. Sebanyak 41 orang meninggal akibat kebakaran, sementara 81 orang dikabarkan mengalami luka bakar. Pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan Ririn Oktaviani di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Mahathir Muhammad di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Kita ke Ririn terlebih dahulu. Ririn, hingga malam hari ini apakah masih ada keluarga korban yang setidaknya melapor ke posko antemortem? Ya, beberapa waktu yang lalu memang lokasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini diguyur hujan sehingga mempersempit ruang gerak dari para keluarga korban yang akan memberikan data antemortem. Dan hingga saat ini telah ada 37 keluarga korban yang memberikan data antemortem kepada posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun sebelum memberikan data antemortem tersebut, keluarga korban ini menjalani tes antigen terlebih dahulu. Adapun data antemortem primer yang diberikan diantaranya adalah rekam medis, kemudian juga rekam gigi, tes DNA, dan juga beberapa sidik jari. Dan selain data antemortem primer, juga ada data sekunder atau pendukung, diantaranya adalah kartu keluarga, kemudian tinggi badan, dan juga berat badan untuk mengetahui ciri-ciri dari korban jenazah kebakaran
Lapas Tangerang ini. Dan dapat kami informasikan bahwa posko antemortem ini nantinya akan dibuka hingga pukul 9 malam. Namun hingga saat ini dapat dilihat bahwa beberapa keluarga masih bertahan di sini untuk menunggu giliran mereka memberikan data antemortem. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga menyatakan bahwa ke-41 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada pukul 3 sore hari tadi kondisinya mengalami luka yang cukup berat sehingga sulit untuk dikenali. Oleh karena itu membutuhkan identifikasi melalui antemortem dan juga postmortem. Oleh karena itu bagi keluarga yang belum menyerahkan data antemortem untuk dapat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tepatnya di posko antemortem. Adapun posko antemortem untuk esok hari hanya dibuka secara terpusat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa tadi sebelumnya kami sempat mewawancarai beberapa korban atau keluarga korban yang menyatakan bahwa mereka mengetahui peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang ini melalui berita dan kemudian langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk memastikan peristiwa tersebut. Mereka berharap bahwa proses identifikasi yang dilakukan tim DVI ini dapat segera cepat dan tepat sehingga mereka dapat mengetahui korban dari jenazah kebakaran di Lapas Tangerang. Polri Kramat Jati. Selanjutnya kita menuju ke Mahathir. Mahathir, apa informasi terkini dari tempat Anda melaporkan? Ya, Abraham, informasi terkini dari tempat saya melaporkan khususnya di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, bahwa kalau kondisi saat ini sudah mulai kondusif dibanding siang atau sore hari tadi, bahwa kalau siang nanti hingga sore hari tadi memang press conference atau kedatangan dari pejabat-pejabat negara yang memang terus berdatangan untuk memberikan keterangan. Seperti tadi ada Menko Polhukam, itu Mahfud MD juga memberikan keterangannya pada sore hari tadi, mengucapkan juga bela sungkawa kepada pihak keluarga bagi warga binaan yang menjadi korban di kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Dan juga kalau pada malam hari ini penjagaan pun tidak begitu ketat ya, AB, karena kalau arus lalu lintas sudah mulai dibuka. Jadi dari arah Tangerang atau Cipondoh dari arah Ciledug, maksud kami dari arah Ciledug Tangerang menuju arah ke kota Tangerang saat ini sudah mulai dibuka dan sudah tidak dialihkan lagi arus lalu lintasnya. Dan juga untuk penjagaan sedikit lebih lenggang dibanding tadi siang hari atau sore hari tadi. Kalau kami melihat banyak sekali motor dari Brimob berjajar hingga melakukan penjagaan. Saat ini pun mereka sudah kembali ke markasnya masing-masing. Namun juga untuk proses olah TKP masih terus dilakukan, Abraham. Karena kenapa? Tadi disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Tubagus Ade Hidayat, menyatakan kepada kami kalau olah TKP akan terus dilakukan. Di mana dari Dirkrimum Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Puslapfor Barreskrim Polri bersama juga dengan Polres Tangerang ini sudah membawa kurang lebih 20 orang. Kalau AB tadi di paket sebelumnya menyatakan ada 8 orang dari lapas dibawa, itu benar, namun kalau di jumlah kurang lebih ada 20 orang. Karena 20 orang ini terdiri dari anggota atau juga petugas lapas yang menjaga piket malam. Ada juga beberapa saksi yang berada di sekitaran dari Blok 2C saat titik api muncul. Itu mereka dimintai keterangannya saat ini sudah di Polres Tangerang. Dan juga ada alat-alat bukti yang sudah dibawa seperti kabel-kabel atau juga sikring atau juga beberapa plafon yang dibawa, karena plafon yang berada di lapas sendiri ini menggunakan triplek, jadi mudah terbakar. Jadi dicari titik api pertama kali muncul, sehingga beberapa barang-barang atau puing-puing ini dibawa, khususnya ada instalasi listrik, ini sudah dibawa ke Polres Tangerang untuk dilakukan olah TKP. Nanti ke depannya dari Polres Tangerang bersama juga di Dirkrimum Polda Metro Jaya ini juga akan terus melakukan olah TKP. Apakah ini pure atau murni dari konsleting listrik atau arus pendek, atau ada unsur pidana? Ini nanti kalau unsur pidana masih berbicara ke depannya ya, maksudnya masih ada olah TKP, namun apakah benar ini benar-benar dari konsleting listrik atau ada tindak pidana, masih nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan akan dilakukan press conference kepada awak media. Namun untuk keluarga saat ini kami tidak melihat dari sore hari tadi adanya pihak keluarga atau pihak terkait yang melihat bagaimana kondisi berada di dalam lapas, atau dari keluarga yang mungkin di blok lain ingin melihat keluarganya saja. Kami tidak melihat, karena saat ini pun awak media pun tidak diperkenankan masuk ke dalam area, sudah steril di dalam lapas kelas 1 Tangerang. Seperti itu, Abe. Kembali studio. Terima kasih Mahathir Muhammad, laporan Anda langsung dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Dan sebelumnya ada Ririn
dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Apa yang sebenarnya terjadi dengan lembaga permasyarakatan kita hingga kebakaran menewaskan 41 orang? Ini Prime akan membahasnya usai jeda.